Beralih ke berita berikutnya nih pemirsa, pasti pemirsa juga sempat mendapatkan entah di ponselnya ataupun juga mendengarkan perbincangan. Karena yang namanya perempuan ini emosi banget denger cerita ini. Cerita seperti apa nih Justin? Kamu sebagai cowok nih harusnya menceritakan nih, saya marah. Aku sebagai cowok harusnya juga membela para wanita ya yang ditindas. Nah seperti kasus yang seperti ini pemirsa, yaitu seorang wanita, pasien wanita lebih tepatnya yang sedang sakit. Nah, namun dilecehkan oleh perawatnya sendiri. Betul. Yang harusnya merawat namun melecehkan perempuan ini karena mungkin dia mengira perempuan dan pasien ini sedang tertidur atau dalam keadaan tidak sadar. Nah ini sangat adalah tindakan yang sangat tidak terpuji karena di mana harusnya mungkin kita bisa percaya penuh dengan rumah sakit, dengan perawat, kita bisa mempercayakan bahkan nyawa kita. Betul. Tapi kali ini malah harga diri kita yang dilecehkan. Dan kita akan melihat kabar terakhirnya seperti apa. Yang kami ketahui adalah sang perawat akhirnya dipecat sesudah sekian lama ya. Dia bertugas di situ. Dan pasti akan ada implikasi hukumnya nih pemirsa. Jadi seperti apa kelanjutan beritanya? Ya, ini dia untuk Anda. Ngaku dulu apa yang kamu perbuat. Kamu ngaku dulu. Kamu ngaku dulu depan ini. Iya tapi enggak seperti itu, memang saya ngilang. Kejadian kurang terpuji dilakukan oleh salah satu perawat pria salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, perawat pria tersebut tertangkap basah melakukan kejadian tak senonoh terhadap pasiennya yang bernama Widianti ketika dirinya dalam kondisi belum begitu sadar pasca operasi. Kejadian yang terjadi pada tanggal 23 Januari ini menjadi viral ketika muncul sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah menangis dan meminta pertanggungjawaban dari sang perawat yang diduga berinisial J. Sambil dikelilingi dua perawat wanita yang mencoba menenangkan dirinya, sang wanita itu pun terlihat sangat terpukul dengan musibah yang diterimanya. Sang oknum perawat yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji itu pun terlihat hanya dapat tertunduk dan meminta maaf kepada korban dan beberapa keluarga korban yang ada di sekitarnya. Setelah viralnya video tersebut, pihak manajemen rumah sakit pun langsung mengambil tindakan terkait perlakuan salah satu perawat terhadap pasiennya. Jenny Firsariana selaku kepala perawat rumah sakit tersebut pun langsung meminta maaf dengan adanya kejadian asusila yang dilakukan oleh salah satu oknum perawatnya. 1. Manajemen Rumah Sakit Nasional Hospital meminta maaf atas dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh oknum perawat terhadap pasien rumah sakit. Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien. 2. Manajemen Nasional Hospital tidak mentolerir segala bentuk tindakan pelanggaran etika profesi terhadap pasien maupun siapapun di seluruh lingkungan rumah sakit dan akan mengambil tindakan tegas atas segala bentuk pelanggaran tersebut, baik dari segi hukum maupun disiplin tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit pun sudah menindak tegas terhadap perawat yang melakukan tindakan asusila tersebut dan menyerahkan kasus yang tengah menjerat instansi rumah sakit tersebut ke pihak yang berwajib. Manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan. Rumah Sakit Nasional Hospital memiliki standar tinggi dalam pemberian pelayanan kepada pasien dan menjaga serta melindungi pasien selama dalam perawatan di Rumah Sakit Nasional Hospital. Widianti pun kini sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak penegak hukum. Menurut Kapolres Rudi Setiawan, kini laporan tersebut sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kepolisian pun juga meminta kepada pihak rumah sakit agar senantiasa dapat selalu bekerja sama untuk bisa menghadirkan oknum perawat yang diduga melakukan tindakan asusila tersebut dan dapat dimintai keterangannya. Kita sudah tindak lanjuti
Ini sedang dalam proses pemeriksaan saksi korban. Kemudian juga kita minta pihak rumah sakit untuk dapat bekerja sama dengan kita menghadirkan yang diduga sebagai pelaku pelecehan untuk kita mintai keterangan. Menurut penuturan pihak kepolisian, Widianti terlihat sangat terpukul dan mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya. Selama dilakukan proses pemeriksaan kepadanya, wanita cantik ini pun dikabarkan beberapa kali menangis ketika harus kembali mengingat kejadian naas yang dialaminya beberapa saat yang lalu. Banyak berkomunikasi meminta keterangan daripada korban ya. Terlihat memang korban sedikit mengalami trauma ya. Beberapa kali menangis ketika mengingat atau menceritakan apa yang kejadian itu ya. Ya pastilah trauma, apalagi ketika hal yang dia alami itu kemudian menjadi viral ya, dan pastinya. memang harus viral agar akhirnya bisa mendapatkan perhatian besar seperti ini dan akhirnya ada tindakan. Setuju nggak Justin? Tapi memang untuk keputusannya untuk memviralkan atau tidak itu pasti sangat terganggu juga ya. Maksudnya di satu sisi dia nggak mau kejadian yang sama terulang, tapi di sisi lain juga pasti ada rasa malu yang ditanggung seumur hidupnya. Karena mungkin banyak orang juga ngerasa, oh kan Anda dulu pernah diginiin gitu. Jadi ya untuk para wanita juga harus berani untuk speak up apapun yang terjadi dimanapun, mungkin dilecehkan, dibahas atau dari manapun harus berani untuk speak up. Setuju. Mungkin kalau di barat sana di Hollywood mereka juga sedang melakukan aksi untuk speak up atas pelecehan seksual. Di sini pun apapun itu yang perempuan terima, hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi harus berani untuk berbicara, dan apalagi medianya kalau bukan sosial media. Kalau memang benar kejadian ya. Kita hanya bisa mendoakan agar proses ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya agar korban itu tidak lagi merasakan trauma, bisa kemudian pulih dan get on with her life, dan kita juga tunggu kelanjutannya agar si pelakunya mendapatkan hukuman yang paling setimpal. Oke, karena memang kalau misalnya kita mau kulik lagi, di mana-mana pasti terjadi seperti ini kan. Cuman mungkin baru diangkat yang baru berani untuk berbicara. Semoga ini menjadi tonggaknya ya, tidak ada lagi ya. Nah, berita selanjutnya nih pemirsa yang akan kita tampilkan untuk Anda ini memang sudah berlanjut ke meja hijau, ke pengadilan ya. Jika Anda ingat kasus mengenai Lira Firna dengan sebuah travel yang terjadi tahun lalu, kini akhirnya sudah ada panggilan di pengadilan. Ya, pemirsa seperti apa berita selengkapnya kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.